Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum bitahiyatul Islam, tahiyat Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat karunia panas sekali, dan alhamdulillah malamnya turun hujan, nikmat karunia besar, sehingga disitulah seorang muslim banyak bersyukur dan bersyukur. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalian membilang nikmat yang telah kami berikan, niscaya kalian tidak bakalan mampu untuk membilangnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan kali ini kita akan bahas pintu-pintu rezeki. Ada bahasa yang lewat telah kita sampaikan macam-macam rezeki, berupa rezeki yang sifatnya batinah, rezeki yang sifatnya adalah zahirah. Rezeki yang sifatnya batinah telah kita sampaikan, nikmatul iman, nikmatul adalah karunia yang selama ini kita rasakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah pintu-pintu rezeki? Apakah suatu amalan yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan rezeki, dan Allah menyebutkan wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia rezeki dari jalan yang tidak pernah terduga. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan disitulah di saat seseorang hidup, maka tidak boleh seseorang putus asa dari rahmat Allah. Dan seorang mukmin mendapatkan pilihan di dalam kehidupan ini. Dia bisa melakukan agamanya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Hal-hal yang fardu yang biasa dikerjakan, apa itu? Sholat 5 waktu, puasa, Ramadan. Tidak ada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Nah, ada juga pilihan seorang mukmin di mana dia melakukan suatu amalan yang dikenal dengan sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Dia sholat fardu, juga sholat sunnah, rawatib. Sholat fardu, juga sholat malam. Sholat fardu juga Bapak Ibu, sholat duha. Sholat fardu juga sholat malam, witir. Puasa Ramadan diikuti dengan puasa sunnah. Bisa 3 hari di dalam 1 bulan, ataukah Kamis dan Senin, ataukah seseorang bisa puasa Daud. Dan di sana ada amalan pula yang kadang seseorang lupa. Apa itu Bapak Ibu? Hadir di majelis ilmu seperti ini. Nyun sewu, orang hadir di majelis ilmu itu, satu, akan Allah berikan kepada mereka ampunan. Orang yang hadir di majelis ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka rahmat. Orang yang hadir di majelis itu, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang ini terkenal di langit. Jadi Bapak Ibu, hal yang kadang dilalaikan. Apa itu? Di antara kemuliaan orang yang biasa dihadir di majelis ilmu itu akan disebut namanya oleh Allah di depan para malaikatnya. Orang yang hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di lautan juga bertasbih
mendoakan mereka yang hadir di majelis ilmu. Maka kita ini banyak bersyukur kepada Allah di saat kita punya kesempatan minimal seminggu sekali hadir di majelis ini, memuliakan, ikut memakmurkan masjid ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah pintu-pintu rezeki? Yang pertama adalah husnudzon billah. Husnudzon billah, seseorang berprasangka baik kepada Allah, itu adalah bagian dari pintu rezeki. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW pernah memberikan sabda, ana inda dhanni abdi bi. Disebutkan hadis, Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa itu? Ana inda dhanni abdi bi. Aku, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan Bapak Ibu, aku akan memberikan kepada hamba tergantung hamba ini punya praduga prasangka kepadaku apa. Kok kita prasangka kepada Allah buruk, maka keburukan pula yang didapat. Kok seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan seperti apa yang menjadi persangkaan hamba ini kepada Allah. Disitulah Allah firmankan, ana inda dhanni abdi bi. Ada sebagian ibu-ibu kadang ngendikan, awakku kok raina kabeh yo, pegel-pegel, gek arek masuk angin. Begitu paginya masuk angin, mboten Bapak Ibu? Masuk angin. Orang Jawa bilang mandi ucape dhewe. Maka di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, semua itu ada alarmnya. Ya, hujan itu ada alarmnya mboten Pak? Ada. Alarmnya hujan biasanya didahului dengan angin. Ya betul. Kadang alarm hujan itu orang Jawa bilang perungsang, Pak. Napa Bu, Bapak? Nggih mboten, Pak, perungsang. Udaranya kadang panas, ya mboten? Parap udan po iki. Kadang yang namanya air hujan itu datang dibarengi dengan didahului dengan apa Bapak Ibu? Kadang didahului dengan mendung. Kadang air hujan itu turun diawali dengan ayam-ayam itu pada menepi. Ya betul. Ayam itu ngerti kalau ini mau hujan tuh mereka ngerti Pak. Ya betul, ngeyup. Pada ngeyup. Bahkan kadang hujan itu ditandai dengan adanya suara petir gluduk, orang Jawa bilang halilintar. Demikian pula Bapak Ibu, badan seseorang kadang mulai gerges, jawatan Pak. Disitulah yang namanya orang dikasih sinyal. Kok yang gerges to niki ya pakai jaket. Kok rada gerges to niki jawatan nggih cari anget-anget. Kok rada gerges to ini dahar sing enak. Kok rada gerges to niki mboten usah banyak keluar kena angin malam. Subhanallah. Hal yang baik untuk dilakukan Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu itu rada perasaan awake mboten sekeco, itu coba Bapak Ibu tindak ke pantai pagi hari, lebar subuh, ngirup udara segar niku. Insya Allah 2 hari sehat Pak, 3 hari sehat pun, gak usah lama-lama, setengah jam pun. Pagi hari udara segar.
Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW memberikan kepada kita petunjuk. Allah firmankan, ana idza dhanni 'abdi bi. Aku itu akan memberikan kepada hamba tergantung hamba itu berprasangka kepadaku. Maka masing-masing kita hendaknya berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Berprasangka yang baik. Tidak boleh seseorang sama Allah saja kok prasangka buruk, sama konco-konco prasangka buruk, sama teman prasangka buruk, sama keluarga prasangka buruk, sama Gusti nggawe urip loh kok prasangka buruk. Jangan sampai kita ini punya prasangka buruk. Yang kedua, Bapak Ibu, upaya seseorang untuk mendapatkan rezeki, di antara pintu rezeki itu adalah memperbanyak bersyukur. Memperbanyak apa, Bapak Ibu? Bersyukur. Tiap hari kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah. Tiap hari dianjurkan untuk membaca Subhanallah. Tiap hari dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar. Tiap hari dianjurkan untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap hari kita ini hendaknya meyakini bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu hanya datang dari Allah. Termasuk sampainya kita ke tempat ini itu juga karena Allah. Jawatan, Pak. Jauh datang, dekat datang, macet datang. Jawatan, Pak. Disitulah seseorang memperbanyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita nikmat. Allah telah menitipkan kepada kita karunia. Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita kesempatan. Ya, saya Bapak Ibu. Ada suatu kejadian di mana ada seorang perempuan, ada seorang perempuan, Bapak Ibu, punya suami. Perempuan ini sebelum dia menikah, bayangannya itu, no Bapak Ibu, nek bar nikah niku bayangannya indah-indah, nikmat-nikmat, karunia-karunia. Ternyata begitu dia nikah, dapat laki-laki yang tidak baik, dapat laki-laki tidak pernah memberikan pujian, mendapatkan laki-laki yang tidak pernah memberikan penghormatan pada perempuan, sehingga dia tanya kepada seorang syekh, "Syekh, aku ini sesudah nikah kok rasanya kehidupan ini hampa." Apa kata Syekh, Bapak Ibu? Syekh mengatakan, karena kamu tidak pernah berterima kasih sama suamimu. Kamu tidak pernah mengucapkan terima kasih sama suamimu. Karena engkau tidak pernah mengucapkan terima kasih, maka suamimu pun melakukan hal yang sama. Sebaiknya apa yang aku lakukan, wahai Syekh?
Saya mengatakan, mulai hari ini engkau harus memberikan pelayanan yang berbeda pada suamimu. Kok kamu nggak pernah dandan? Dandan. Kok kamu nggak pernah mengucapkan terima kasih? Ucapkan terima kasih. Ucapkan jazakallah khairan. Terus suamimu beli beras, apapun yang dibeli, berterima kasih. Suamimu memberikan oleh-oleh, apapun yang diberikan, banyaklah mengucapkan jazakallah khairan. Subhanallah Bapak Ibu. Perempuan ini melakukan hal yang dinasihatkan oleh syekh tersebut. 2 bulan sesudahnya Bapak Ibu, karena perempuan ini tidak punya nomor telepon syekh, maka dia telepon ke kantor. Begitu ketemu dekat di telepon kantor, perempuan ini mengatakan, aku pengen ketemu Ustadz Fulan, aku pengen ketemu Syekh Fulan. Lagi di luar dia. Ya sudah, nanti kalau dia pulang suruh nelpon aku. Oh ya. Beberapa hari sesudah itu Syekh datang, kemudian temannya mengatakan, ada seorang perempuan nelpon, weleng, wasiat agar engkau telepon kepadanya. Subhanallah. Kemudian Syekh pun telepon. Apa yang didengarkan, apa yang didapat Bapak Ibu? Perempuan ini mengatakan, wahai Syekh, sesudah aku melaksanakan apa yang menjadi nasihatmu, sekarang suamiku adalah orang yang sangat baik. Kalau aku melakukan sesuatu, dia juga berterima kasih kepadaku. Dia kalau sholat juga selalu mengingatkan aku. Kalau ada suatu ketaatan, dia juga selalu mengajakku. Masya Allah. Apa Bapak Ibu? Asyukru. Bersyukur. Dan Allah memberikan janji, la in syakartum lazidannakum. Sekiranya kalian mau bersyukur, niscaya aku akan tambahkan karunia rezeki. Dan disitulah seorang mukmin senantiasa ingat bahwasanya satu, nikmat yang datang itu hanya datang dari Allah. 2, lisan yang kita miliki untuk senantiasa kita basahi dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Al-amalu bil jawarih. Amalan-amalan yang kita lakukan sehari-hari hendaknya kita gunakan untuk ketaatan. Dan disitulah di saat seseorang bersyukur. Dan orang bersyukur itu tidak ada batasnya. Maka ada seorang bertanya kepada salah seorang ulama, kami ini bersyukur sampai kapan wahai Syekh? Saya mengatakan, oh Bapak Ibu, bersyukur itu tidak ada batasnya. Kenapa? Semakin seseorang bersyukur, semakin pula di situ ada tambahan karunia. Karena Allah firmankan, la in syakartum lazidannakum. Sekiranya kalian mau bersyukur, niscaya aku akan tambahkan karunia rezeki. Pernah kita sampaikan Bapak Ibu, Neko, jari jemari. Tadi sebelum kami kemari, ada tetangga yang saya tangannya itu sakit. Biasanya normal, buat ngepel bisa, buat nyuci bisa, buat oncek-oncek bawang bisa. Saya lewat, dia bilang, Pak Ustadz,
Sehat, oh sehat. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya singgah sebentar. Terus putih Bu, wayah sehat, cucu sehat, alhamdulillah. Anak sehat, alhamdulillah. Tapi tangan saya Pak Ustadz ini kok seperti ini. Jadi yang saya 4 jari jemarinya itu sudah ngeten nih. Nah orang Jawa itu bilang cekro. Nah Bapak Ibu, cekro, gimana Pak? Cekro. Di sini saya doain Ibu. Saya doain. Paling sehat. Jenengan sehat, alhamdulillah. Saya penting ibadah wong nggih. Pun banyak bersyukur Bu. Terus seperti Pak Ustadz masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa ngendikan, masih bisa dahar. Melampah kita sisa. Jalan masih sehat. Saya bilang, paling sabar, banyak le bersyukur. Banyak le bersyukur. Nabi Ayub Bapak Ibu. Nabi Ayub. Berapa lama dia sakit? Istrinya berkata, "Wahai suamiku Ayub, mbok jenengan iki ndonga kali Gusti Allah agar diberi kesembuhan." Nabi Ayub berkata, "Kesehatan yang aku miliki dengan sakit yang aku derita lebih lama sehatku." Nabi Ayub berapa lamanya sakit Bapak Ibu? 18 tahun. 18 tahun itu dangu mboten Bapak Ibu. 18 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang menjadi perkataan Ayub. Di mana Ayub berkata, "Anni massaniyaddur." Ya Allah, aku ini ditimpa suatu hal yang berat. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih. Allah perintahkan, urkud birijlik. Wahai Ayub, hentakkanlah dengan kakimu. Maka Ayub pun menghentakkan kakinya. Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya ke arah tanah. Dan Allah berikan petunjuk. Hada mughtasalun wa syarabun. Wahai Ayub, ini adalah air yang segar, air yang engkau dengannya bisa meminumnya. Nabi Ayub mandi dengan air yang Allah turunkan, Allah munculkan. Dari mana Bapak Ibu? Urkut birijlik. Suruh menghentakkan kakinya. Dan Allah berikan keluar air yang jernih. Dan dengan air tersebut Nabi Ayub mandi, kemudian beliau minum. Sesudah dia minum, Masya Allah, katalan hilang, korengan hilang, bekas-bekas koreng semuanya hilang, bersih, tidak tersisa. Dan di saat Nabi Ayub sesudah mandi, sudah bersih, maka istrinya pun pulang. Begitu pulang, dia melihat ranjangnya Nabi Ayub kok kosong. Nabi Ayub kemana? Jangan-jangan dimakan serigala, jangan-jangan dimakan macan.
Jangan-jangan Nabi Ayub sudah meninggal dan dikubur. Dia nengok ke sebelah kanan. Istrinya berkata kepada Nabi Ayub, aku meninggalkan seorang laki-laki yang biasa tidur di ranjang ini. Namanya Ayub. Di manakah dia? Apa kata Nabi Ayub, Bapak Ibu? Anak Ayub. Aku adalah Ayub. Subhanallah. Istrinya pun wudhu. Dan sesudah itu Ayub alaihissalam bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa Bapak Ibu? Salat. Maka Allah perintahkan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Salatlah Anda ini untuk Tuhanmu. Nabi Ayub salat. Istrinya jadi makmum. Istrinya berkata, nah Bapak Ibu, wahai suamiku, engkau ini telah diberi oleh Allah kesembuhan. Dan Allah mengijabahi doamu. Mintalah kepada Allah. Nyuwun Bapak Ibu. Wahai suamiku Ayub, mohonlah kepada Allah agar kita ini punya harta. Subhanallah. Dan Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah. Dan salah satu yang diberitakan Bapak Ibu, di saat Nabi Ayub alaihissalam salat, maka datanglah belalang, 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor dengan jumlah yang lama-lama banyak. Dan tidak lama sesudah itu belalang-belalang tersebut satu persatu berubah jadi emas. Subhanallah. Dan dengan emas tersebut Ayub alaihissalam, keluarganya bisa membeli apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Ayub alaihissalam menjadi seorang yang kaya raya. Apa kuncinya Bapak Ibu? Bersyukur. Bersyukur. Yang ketiga, upaya seseorang untuk mendapatkan pintu rezeki adalah beristighfar. Beristighfar. Dan Allah memberikan pujian, wal mustaghfirina bil ashar. Dan Allah memberikan pujian kepada mereka yang beristighfar di waktu sahur. Sekarang ini subuh pagi mboten Pak subuh. Sekarang ini subuh gasih mboten Pak? Insyaallah. Ya mboten. Beberapa hari yang lewat subuh itu mendekati jam 5. Ya mboten? 5 kurang 20. Maju setengah 5. Ya betul. Maju jam 4.20. Maju 4:15. Ya betul Pak. Sekarang subuh ini gasih betul Pak. Insyaallah. Sehingga kita selesai sholat subuh itu sampai matahari penter sampai jam 6 itu. Dangu betul Pak. Dangu. Tapi kita lanjut Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka orang-orang yang beristighfar kapan? Di waktu subuh. Di waktu sahur. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sebagai seorang muslim hendaknya memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW orang yang maksum. Rasulullah SAW orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Itu tiap hari Bapak Ibu tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar. Dan tentunya istighfar ini kuabot buat mereka yang tidak pernah mengamalkan ataukah mengerjakan. Tapi di saat kita mau istighfar Bapak Ibu,
Sesungguhnya istighfar itu adalah amalan lisan. Zikir itu adalah amalan lisan. Amalan lisan itu adalah mudah, murah, kapan saja bisa dilakukan, kapan saja bisa ditunaikan. Beda dengan orang sholat. Orang sholat itu harus wudhu, Bapak Ibu. Wudhu dahulu. Orang puasa, sahur, J. Orang baca Al-Quran, dari Al-Quran dulu, baru buka. Orang sedekah, kadang nyari tas, kadang nyari dompet, kadang rogo-rogo, jawatan, mendekat ke kota infak, ataukah kita mendekat ke orang fakir miskin, ataukah mendekat kepada orang yang membutuhkan bantuan, sedekah. Bapak Ibu mau tindak umroh, persiapannya dangu mboten, Pak? Orang mau berangkat umroh itu daftar dulu, nanti dapat perlengkapan, ikut manasik, jawatan, naik pesawat ke Jakarta, naik pesawat turun Madinah, nginep di Madinah, ziarah di Madinah, sholat di Masjid Nabawi, baru ke Mekah umroh. Prosesnya dangu Bapak Ibu. Orang yang mau berangkat haji, orang yang mau berangkat haji prosesnya tambah lama, buatan Bapak Ibu. Tambah lama. Sekarang haji reguler itu masa tunggunya 34 tahun ya, Pak. Pinten Bapak Ibu? 34 tahun. Insyaallah. Mas Rosyid usianya berapa? Usianya berapa, Mas? 19. 19. Kok daftar haji sekarang? Cocok betul, Pak? 19 tahun. Cocok betul nih kok? Cocok. Kenapa? Nanti di usia 50-an tindak haji. Gimana? Kuat, sehat, 50 tahun ya. Pak Wardi, berapa usia Pak? 55? 56. Anek daftar kaji sakniki. Iya betul. Nggih muga-muga panjang usia. 89 tahun gak tindak. Iya betul. Bener betul Pak. Insyaallah. Iya betul. Itu dangu betul Pak. Subhanallah. Orang zikir itu sakal, orang Jawa bilang. Napa Pak? Orang zikir itu napa? Orang Jawa bilang napa? Sakal, sawayah-wayah dan waktu itu juga bisa. Orang Jawa kadang mengingatkan tetangganya, mbok yo nyebut astagfirullah. Jawatan. Orang Jawa bilang mbok yo nyebut, jawatan Pak. Jenengan iki mbok yo nyebut katanya. Astagfirullah. Langsung mboten Pak? Langsung. Mbok jenengan iki istighfar. Astagfirullah. Makanya orang yang istighfar Bapak Ibu, Allah akan berikan janji. Apa itu? Kekuatan fisik. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Badannya akan sehat. Allah akan berikan tambahan harta. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Orang yang beristighfar juga akan Allah berikan tambahan keturunan. Dan orang yang istighfar, maka Allah akan berikan kepadanya janji masuk surga. Masya Allah. As'alullah, kita mohon kepada Allah agar kita termasuk hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu,
Di antara bentuk pintu rezeki Bapak Ibu, di antara bentuk pintu rezeki, upaya kita untuk mendapatkan tambahan rezeki adalah bertawakal kepada Allah. Allah firmankan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah cukup baginya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Maka hendaknya mereka orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah, dan hendaknya mereka orang-orang yang beriman itu mencukupkan dirinya hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Disebutkan di dalam hadis Bapak Ibu, Rasul ngendikan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rizki. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Bagaimanakah sifatnya? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Tawakal adalah yang terbaik. Beberapa waktu yang lewat Bapak Ibu, saya pernah ngisi pengajian, dan yang hadir di pengajian itu ada beberapa dokter. Salah satu dokter berkata, "Pak Ustadz, saya ini kan buka praktek. Ada salah satu pasien saya yang mengatakan, Pak, saya ini sudah 3 kali ke tempat Bapak kok tutup terus." No Bapak Ibu, 3 kali ke tempat Bapak ini, ke dokter ini kok tutup terus. Meriku tutup. Berapa hari berikutnya meriku tutup malih. Berapa hari berikutnya meriku tutup malih. Apa kata dokter Bapak Ibu? Kula niki mboten nate prai kecuali minggu. Berarti napa Bapak Ibu? Sihir niku. Sihir mboten, Pak? Sihir. Subhanallah. Ternyata ada orang yang menyakiti dokter ini. Dengan bagaimana caranya? Tempat prakteknya dibuat sepi. Siapa yang membuat? Tidak tahu kita. Jawatan. Ada orang yang hasad. Tidak tahu. Bisa jadi temannya, bisa jadi saudaranya, bisa jadi kerabatnya, bisa jadi sak profesinya. Jawatan Pak. Kemudian ada dokter yang mengatakan, "Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pun tawakal kali Gusti Allah, yang penting kula zikir." Saya bilang itulah yang terbaik. Ya, saya Bapak Ibu, ada orang yang dalam keadaan bingung, punya banyak problem, tidak mengembalikan urusannya kepada Allah, justru ke dukun. Kemana Bapak Ibu? Dukun. Yang kadang orang mengatakan sesuk tak takoke wong tua, sesuk tak takoke wong pinter, sesuk tak goleke banyu nang Mbah Nyai, Bu Nyai, Pak Yai. Ya betul Pak. Ya kalau kiai beneran, ya betul. Kalau Bu Nyai beneran, memang benar-benar kiai, benar-benar Bu Nyai. Nah ini memang cuma sekedar untuk pengalihan nama, ya betul. Ternyata dukun.
Belum lama ini Bapak Ibu saya dengar ada seorang syekh Singkiti, salah satu penceramah. Dia mengatakan, saya pernah ke masjid. Tatkala aku di masjid, aku duduk berdekatan dengan seseorang. Dan orang ini berkata, aku ini bisa menyembuhkan penyakit. Siapa yang bilang Bapak Ibu? Ini. Orang ini berkata kepada Syekh, aku ini bisa menyembuhkan penyakit. Syekh mengatakan, penyakit apa? Ya penyakit apa saja, aku bisa menyembuhkannya. Aku lagi sakit, bisa kamu menyembuhkan? Tahu apa Ibu? Saya mengatakan apa? Aku lagi loro, aku lagi sakit. Kamu bisa menyembuhkan? Mana yang sakit? Sini. Dia tunjukkan apa? Salah satu jarinya. Apa kata orang ini? Nek di masjid aku nggak bisa. Nek di masjid aku nggak bisa menyembuhkan. Lah di mana? Kamu datang saja ke rumahku. Oh yes, ayo. Kalau saya sholat, datang Bapak Ibu. Begitu datang ke rumah orang ini, dia heran. Ya betul. Biasanya kalau orang bertamu kan di ruang tengah, ya betul. Ruang atas, kalau memang rumahnya tingkat, ya betul. Ini saya ini diajak ke basement. Diajak kemana Bapak Ibu? Ke basement. Begitu di basement, dia mendengar suara burung Bapak Ibu. Dan burung-burung ini memanggil nama seseorang. Manggil nama orang, burung ini manggil nama orang, mungkin nama orang. Lama-lama saya mencium bau yang gak enak. Saya mengatakan lama-lama aku mencium bau yang gak enak. Dan orang ini mulai jampi-jampi. Saya mengatakan, aku mulai yakin jangan-jangan orang ini dukun. Kemudian saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Oh. Begitu baca ayat kursi Bapak Ibu, orang yang ngejak ini tiba-tiba dia memukul badannya, memukul mukanya, dan semakin dia baca tambah banter lek mukul. Yang kemudian orang ini karena memukuli badannya mau ngusir Syekh nggak bisa Bapak Ibu. Akhirnya dia ngelepas bajunya. Lama-lama dia mau melepas celananya agar Syekh ini pergi. Kemudian Syekh pun begitu tahu orang ini mau buka celananya, Syekh pun pergi. Subhanallah. Orang hidup di saat tidak memiliki agama yang baik, maka dia pun akan menjumpai sesuatu hal yang problem besar. Ya wonten tadi. Problem wonten Bapak Ibu. Katanya iso ngobati ternyata dukun. Ya wonten. Ternyata bisa ngobati atau begitu Syekh datang malah dia memukul-mukul badannya sendiri. Itu jin mboten Bapak Ibu niku. Jin. Waliyadzubillah. Berikutnya Bapak Ibu, di antara penyebab seseorang mendapatkan rezeki adalah bersilaturahim.
bersilaturahim. Rasulullah SAW memberikan sabda, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Di antara upaya seseorang untuk mendapatkan tambahan rizki itu adalah bersilaturahim. Rasul memberikan arahan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi. Barang siapa yang memiliki keinginan dipanjangkannya usia, diperbanyaknya rezeki, maka hendaknya menjalin hubungan tali silaturahim. Orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi keponakan, bisa jadi perunan, bisa jadi paman, pakde bude, jawatan Pak, Pak Le, om tante, sepupu. Orang Jawa bilang mindo, orang Jawa bilang ini misanan. Rahim betul Pak. Falyasil rahimahu. Barang siapa yang memiliki keinginan dua hal. Apa itu? Usianya diperpanjang, rezekinya diperbanyak, maka hendaknya menjalin hubungan tali silaturahim. Dan Rasul bersabda, ayuhan nas silul arham. Wahai para manusia, hendaknya kalian menjalin hubungan tali silaturahim. Maka di situ salah satu di antara yang menjadi nasihat Nabi adalah masing-masing kita hendaknya menjalin hubungan tali silaturahim. Sekalipun kadang namanya silaturahim ini ku abot. Namanya silaturahim itu kadang berat. Ya buatan Pak. Abot buatan Pak. Oh abot. Kenapa? Karena masing-masing punya kesibukan. Masing-masing punya kegiatan. Masing-masing punya masalah. Masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan di saat kita berbicara silaturahim Bapak Ibu, maka silaturahim adalah sesuatu hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan tambahan usia dan ditambahkannya rezeki. Berikutnya Bapak Ibu, di antara bentuk pintu rezeki adalah seseorang membantu urusan saudaranya. Disebutkan di dalam hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu akan memberikan bantuan kepada seseorang selama orang ini membantu urusan saudaranya, urusan sesama muslim, membantu apapun bentuk bantuannya, bisa berupa makanan, bisa berupa minuman, bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa berupa doa, bisa berupa meringankan. Jawatan Pak. Ngangkat barang. Orang ini kabotan diangkat ke. Ada nilai pahala Pak. Ada seseorang mau nyebrang. Ada nilai pahala badan. Membantu urusan badan. Membantu. Hal yang kadang dilupakan Bapak Ibu. Apa itu? Mendahulukan ibu-ibu yang tua, mendahulukan bapak-bapak yang tua di saat mau ke toilet. Ini kadang dilalaikan Bapak Ibu. Ya badan. Podo-podo mau ke toilet. Nek cah nom itu bisa ngempet boten Pak. Anak muda itu bisa ngempet, ya boten. Anak muda itu lebih bisa ngempet dibanding orang tua. Sehingga nyun sewu Bapak Ibu kadang terjadi
Jawatan. Yang namanya orang tua di saat dia tidak lagi bisa ngempet pipis, kadang ngobrol mboten, Pak. Oke. Ini membantu hal yang di situ menjadi kebutuhan. Orang kok kehilangan sandal bisa kita belikan, insyaallah. Dan sebaik-baik sedekah apa Bapak Ibu? Sebaik-baik sedekah adalah di saat sedekah itu sedang dibutuhkan. Apa itu Bapak Ibu? Sebaik-baik sedekah itu adalah di saat orang ini membutuhkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan disitulah masing-masing kita bisa membantu urusan sesama kita. Oh, nggak bisa berbuat apa-apa, ya minimal doa. Dan Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Seseorang akan mendapatkan bantuan dari Allah kapan? Selama orang ini membantu urusan saudaranya. Berikutnya Bapak Ibu, di antara bentuk rezeki adalah, di antara pintu rezeki adalah seseorang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu adalah bentuk keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka disebutkan di dalam hadis, ridallah fi ridha al-walidain wa sukhtullah fi sukhti al-walidain. Keridhaan Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan bencinya Allah tergantung bencinya orang tua. Maka disinilah masing-masing kita bersyukur di saat kita punya orang tua. Dan di antara orang yang patut kita muliakan adalah orang tua. Yang saya Bapak Ibu, berapa banyak anak itu begitu mau ujian, dia berkata kepada ibunya, Bu, bejang ajeng ujian ya Bu, nyuwun pendonganipun. Jawatan. Bu, besok mau pasang boto ya, mau bangun rumah, nyuwun pendonganipun. Insyaallah. Jawatan Pak. Maka disitulah di saat seseorang berbicara pintu rezeki, maka hormatilah orang tua. Karena sesungguhnya doa orang tua itu adalah mustajab. Doa orang tua itu adalah didengar oleh Allah. Berikutnya Bapak Ibu, di antara upaya seseorang untuk mendapatkan pintu rezeki, mendapatkan rezeki adalah memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Doa. Dan di sana ada waktu-waktu yang mustajab di saat seseorang itu hendak berdoa. Dan di sana ada adab yang harus terpenuhi di saat seseorang itu berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa Bapak Ibu adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Yakub alaihissalam, di saat putra-putranya menghadap kepada Yakub karena mereka mengakui kesalahan bahwasanya mereka telah melakukan kezaliman kepada Nabi Allah Yusuf, dan putra-putra Yakub berkata, Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun kepada Allah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Yakub alaihissalam tidak langsung berdoa. Apa kata Yakub? La astaghfirullah, sungguh aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Yakub berkata, sungguh aku akan memohonkan ampun. Ulama memberikan penjelasan, ternyata Yakub alaihissalam memohonkan ampun kepada Allah untuk putra-putranya kapan Bapak Ibu? Besok pagi.
di waktu sahur. Di waktu apa? Sahur. Sebelum subuh. Waktu yang mustajab, di antara waktu yang mustajab adalah thuluthul lail. Sepertiga malam itu juga waktu yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa. Di antara waktu yang mustajab Bapak Ibu, antara adzan dan iqamat. Antara adzan dan iqamat itu adalah waktu yang mustajab. Di antara waktu mustajab adalah di saat seseorang sedang mendapatkan curahan hujan. Jadi kalau ada hujan deras nih kok, pas hujan itu adalah waktu mustajabnya doa. Termasuk di antara waktu mustajabnya doa di saat kita bepergian. Saat kita bepergian itu adalah waktu yang mustajab. Demikian kajian kita di kesempatan sore hari ini. Maturun atas segala perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.